Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur warganet dimanapun berada, sebuah video pendek berdurasi 15 detik viral di TikTok. Konten video ini hanya berupa screenshot sepenggal teks aksara Arab dengan terjemahan di bawahnya yang berbunyi demikian. Barang siapa yang berkata, di dalam tubuhku mengalir darah Rasulullah, adalah iblis jahanam, dan hanya tipu daya iblislah yang akan menjadikan orang berkata seperti itu. Pendapat tersebut merupakan nukilan dari kitab berjudul Talbis Iblis karya Ibnu Jauzi, seorang ulama Sunni dari abad ke-12 Masehi. Pertanyaannya adalah, apakah ada anak manusia keturunan Nabi Adam alaihissalam yang hidup di zaman kekinian yang berani menyebut bahwa di dalam tubuhnya mengalir darah Rasulullah tanpa perlu bersusah payah mencarinya? Ternyata ada manusia seperti itu. Inilah orangnya. Cucu Nabi, saudara. Ya, betul. Kenapa, saudara? Saya cucu Nabi, kenapa? Dalam tubuh saya mengalir darah Rasulullah. Kenapa, saudara? Iri, hasut, dengki, benci. Tidak masalah buat saya, saudara. Tak hanya sekali atau dua kali, Bahar bin Smith dengan kecongkakannya lantang meneriakkan bahwa di dalam tubuhnya mengalir darah Rasulullah. Jejak digitalnya bisa dengan mudah ditelusuri. Dalam sejumlah video di YouTube, Bahar menyebut, di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Kami yang dimaksud tentu adalah sebagai kata ganti dari klan Ba'alawi, kelompok penyandang gelar Habib yang terkenal dengan klaim palsunya sebagai jurian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab Talbis Iblis karya Ibnu Jauzi merupakan karya klasik yang membahas tentang tipu daya setan dalam menghancurkan keimanan dan moralitas manusia. Di dalam karyanya, ulama, sejarawan, dan kritikus hadis bernama lengkap Abul Faraz Abdurrahman bin Abu Hasan Ali bin Muhammad Al-Quraisy Al-Baghdadi yang hidup antara tahun 1114 hingga 1201 Masehi ini secara khusus juga membahas tentang orang yang menyombongkan nasab. Ibnu Jauzi menganggapnya sebagai salah satu tipu daya setan untuk membangkitkan kesombongan dan kebanggaan. Ibnu Jauzi menyebutkan beberapa contoh tipu daya setan terkait nasab, seperti 1. Menyombongkan nasab untuk memperoleh penghormatan dan kekuasaan. 2. Mengklaim nasab yang tidak jelas atau palsu. 3. Menggunakan nasab untuk membedakan diri dari orang lain. 4. Merasa superior karena nasab. Keempat indikator dari tipu daya nasab yang diuraikan Ibnu Jauzi dalam kitab Talbis Iblis tersebut sangat cocok dengan ciri-ciri kaum Ba'alawi. Sebagai akibatnya, klan Ba'alawi hanya membangkitkan kesombongan dan kebanggaan atas nasabnya. Mereka juga telah menghancurkan kesederajatan dan persatuan umat sebab mereka merasa memiliki kasta yang lebih tinggi. Dalam Talbis Iblis, Ibnu Jauzi menasihati agar tidak menyombongkan nasab, melainkan untuk lebih berfokus pada takwa dan amal soleh, seraya menghormati orang lain dengan tanpa memandang nasabnya. Dan yang jauh lebih penting, mengakui kelemahan dan kesalahan yang telah diperbuat terkait dengan klaim palsu nasabnya. Bahar bin Smith yang berulang kali mengklaim di dalam tubuhnya mengalir darah Rasulullah bersama para Ba'alawi lainnya pasca amukan tsunami tesis Kiai Imaduddin dipastikan telah kehilangan muka. Penyebabnya adalah karena mereka telah gagal membuktikan keabsahan nasabnya, baik secara ilmu nasab, historis maupun genealogi. Kegagalan dalam mempertahankan klaim nasab, kekeliruan dan kesesatan dalam keyakinan, serta klaim terhadap sejarah bangsa dan ambisi politik menjadi faktor-faktor yang menyudutkan klan Ba'alawi dalam realita pergaulan sesama umat dan warga bangsa. Orang-orang seperti Bahar bin Smith potensial menjadi musuh masyarakat karena arogansinya dan dikucilkan karena kegagalan dalam membuktikan klaimnya sebagai cucu Nabi. Seperti yang terjadi di masa lalu,
sudah ada barisan para ulama terkemuka seperti Imam Asyuyuti, Ibnu Athir, dan juga Ibnu Khaldun yang mempertanyakan keabsahan silsilah nasab klan Ba'alawi. Demikian pula di masa kekinian, barisan ulama yang meragukan keabsahan nasab klan Ba'alawi akan semakin panjang daftarnya dan sulit untuk dibendung. Pada akhirnya, seperti yang difatwakan oleh Ibnu Jauzi dalam Talbis Iblis, klan Ba'alawi akan jauh lebih elok bila mengakui kelemahan dan kesalahan yang telah diperbuat terkait dengan klaim palsu nasabnya. Atau mungkin Bahar bin Smith dan para Ba'alawi lainnya tetap bersikukuh mempertahankan klaim nasabnya seraya menunggu temuan bukti up to date yang dapat digunakan untuk mendukung pembuktian keabsahan nasab mereka. Mari kita sama-sama menengok sejarah bahwa iblis terusir dari surga adalah karena kesombongannya. Iblis menolak perintah agar sujud kepada Adam karena dia merasa lebih mulia sebab diciptakan dari unsur api, sementara Nabi Adam alaihi salam tercipta dari tanah. Begitu pula lah Bahar bin Smith dan klan Ba'alawi semuanya. Mereka menyombongkan diri karena merasa bernasab mulia sehingga selalu memandang rendah pribumi. Kini mereka tengah menuai ganjaran dari kesombongannya. Mereka telah terusir dari sorganya dalam pengertian kehilangan kuasa untuk diagung-agungkan dan dilayani. Bahkan ibarat kata saat ini tak ada hari di media sosial tanpa merosting Ba'alawi.